Kalau ada satu momen sempurna dalam sejarah Inter Milan, salah satunya terjadi pada 22 Mei 2010. Ketika itu, Javier Zanetti mengangkat trofi Liga Champions ketiga untuk La Beneamata. Ini adalah kali pertama dalam 45 tahun Inter bisa mengangkat trofi si telinga besar. Lebih spesialnya lagi, ini adalah trofi ketiga yang diraih Inter Milan di musim itu. Sebelumnya Inter meraih Coppa Italia pada 5 Mei 2010. Mereka mengalahkan AS Roma dalam final yang digelar di Stadio Olimpico. 2 pekan kemudian atau pada 16 Mei, Inter dipastikan juara Serie A di pekan terakhir lewat gol Diego Milito. Keberhasilan Inter tak lepas dari arahan Jose Mourinho yang menggantikan Roberto Mancini. Awalnya, pemilik Inter, Massimo Moratti, tak puas dengan kinerja Mancini yang tak kunjung memberinya kejayaan di Eropa. Padahal Mancini sudah memberi 3 trofi Serie A secara beruntun. Jose Mourinho pun dipilih oleh Moratti, usai menganggur setelah dipecat oleh Chelsea. Mourinho didatangkan pada awal musim 2008-2009. Masuknya Mourinho mengubah suasana di dalam tim. Bahkan, Javier Zanetti mengaku langsung jatuh cinta ketika dilatih oleh Mourinho. Di musim pertamanya, Mourinho tak bisa memuaskan hasrat Moratti untuk menjuarai Liga Champions. Mereka tertahan di 16 besar, usai kalah dari Manchester United. Di musim selanjutnya, Mo melakukan perombakan besar-besaran. Nama-nama yang sebelumnya menjadi pemain utama, seperti Adriano, Julio Cruz, dan Hernan Crespo, dilepas. Anehnya, Inter juga melepas ujung tombak mereka, Zlatan Ibrahimovic ke Barcelona. Untungnya Inter mendapatkan Samuel Eto'o sebagai bagian dari transfer tersebut. Inter lantas mendatangkan Diego Milito dan Thiago Motta, andalan Genoa pada musim sebelumnya. Di lini belakang, Inter mendatangkan Lucio. Pembelian musim panas itu pun ditutup dengan kehadiran Wesley Sneijder yang tak main bagus di Real Madrid. Dengan skuad yang bagus, Inter justru kalah dari Lazio di Piala Super Italia. Di awal musim, Inter bahkan sempat ditahan imbang oleh tim promosi, Bari. Namun bukan Mourinho, kalau tak bisa mengubah tim biasa menjadi luar biasa. Dengan pemain yang tak lagi muda, Inter terus melaju dan konsisten, meraih kemenangan sejak pekan kedua. Inter hanya kehilangan 12 poin dari 57 poin yang diraih dalam 19 laga pertama. Di paruh kedua, Inter mulai goyah. Posisinya di puncak klasemen sempat dikudeta oleh AS Roma. Di Liga Champions pun demikian. Di 3 laga awal fase grup, semuanya berakhir dengan imbang. Tapi pada akhirnya, Inter lolos ke babak 16 besar sebagai runner-up. Akan tetapi, di Coppa Italia, Inter justru tampil bagus. Sejak Desember 2009, mereka cuma sekali kebobolan dan berhasil mengalahkan Juventus serta Fiorentina. Inter mulai tak bisa dihentikan ketika memasuki bulan April. Hingga pekan terakhir, Inter memenangi 6 dari 7 laga. Ada keberuntungan yang menaungi Inter. Mereka tertolong dari kekalahan mengejutkan AS Roma atas Sampdoria. Hasil ini berhasil membuat Inter kembali ke puncak. Di Liga Champions, perjuangan keras begitu terasa di semifinal. Mereka harus menjaga agregat 3-1 ketika tandang ke Camp Nou. Apalagi Thiago Motta sempat diusir oleh wasit, yang bikin Inter harus bertahan habis-habisan. Sempat kebobolan 1 gol, Inter akhirnya menang dan berhasil lolos ke final Liga Champions. Sebelum final Liga Champions, Inter meraih trofi pertama dengan mengalahkan AS Roma di final Coppa Italia. Pertandingan berjalan sengit, kedua kesebelasan pun saling adu serangan. Untungnya Inter punya Diego Milito yang menjadi pencetak gol tunggal kemenangan Inter. 11 hari kemudian, Inter harus tandang ke Siena. Di pertandingan yang sulit ini, Diego Milito muncul menjadi pahlawan lewat gol tunggalnya, sekaligus memastikan trofi Serie A Inter. Di Liga Champions, lawan Inter yakni Bayern Munchen tampil jauh lebih meyakinkan di fase gugur. Akan tetapi ketika pertandingan dimulai, Bayern tampak tak berkutik melawan lini pertahanan Inter yang diisi oleh Maicon, Walter Samuel, Lucio, dan Christian Chivu. Apalagi keempatnya dilindungi oleh Javier Zanetti dan Esteban Cambiaso. Lagi-lagi Milito menjadi pahlawan. 2 golnya membawa trofi si kuping lebar berhasil dibawa ke Milan. Kemenangan ini menjadikan Inter sebagai satu-satunya tim di Italia yang berhasil memenangi 3 trofi utama dalam satu musim. Sayangnya kemenangan ini ditutup dengan perpisahan oleh Jose Mourinho.
ia memilih untuk tidak menyelesaikan 3 musim kontraknya. Mourinho memilih untuk mencari tantangan baru bersama Real Madrid. 3 trofi dalam semusim seolah menegaskan kalau tugasnya membuat Inter menjadi klub hebat saat itu sudah berhasil. Dampak dari perginya Mourinho ini cukup besar. Para penggawa peninggalan Mourinho kian berumur. Imbasnya prestasi Inter menjadi tidak stabil hingga saat ini. Kini bersama Antonio Conte, Inter tengah membentuk La Grande edisi ketiga. Mereka mengumpulkan pemain hebat di usia emas, seperti Romelu Lukaku dan Christian Eriksen, yang dikombinasikan dengan para pemain muda seperti Nicolo Barella, Stefano Sensi, dan juga Cristiano Biraghi. Semua ini dilakukan agar mereka bisa kembali ke masa kejayaan seperti era Jose Mourinho dulu.